Sepulang dari tugas di perkebunan, Lim langsung tertidur di sofa. Sementara Hana sedang memasak mie instan di dapur. Mie yang ia buat kali ini berbeda dengan yang biasanya orang buat. Ia sedikit menambahkan rempah-rempah dan tak lupa telur pun ia masukkan ke dalam panci. Suasana hati Hana mungkin sedang baik. Ia tidak biasanya menawarkan sesuatu pada Lim. Tetapi kali ini ia menawarkan mie instan untuk dimakan bersama. 라면 드실 겁니까? Lim sempat menolak tawaran Hana. Akan tetapi aroma mie yang dibuat Hana cukup menggoda. Sayang jika ia lewatkan begitu saja. Tak butuh waktu lama Lim sudah ada di hadapan Hana. Dengan wajah siap menyantap makanan yang ada di depannya. Lalu dengan sekejap mie instan yang Hana buat langsung berpindah tempat ke perut Lim. Hana pun sampai terkejut melihat cara makan Lim. Lalu Shin berpindah pada jenderal militer Korea Selatan yang tak lain adalah ayah Hana. Terlihat sedang menelpon Nam Jo-young dan menanyakan kabar situasi di desa. Dan tak lupa ia pun menanyakan kabar putrinya. Setelah mendapat kabar baik ia pun menutup teleponnya. Lalu di scene lain, terlihat Pak RW dan anggota sedang membantu warganya. Tak hanya itu ia pun menyarankan pada warga yang sedang hamil untuk memeriksakan kandungannya secara berkala. Dan jangan khawatir masalah biaya, karena semua fasilitas yang ada di desa perdamaian adalah gratis. Bukti dari kepedulian dan rencana yang matang dari kedua negara untuk membangun desa yang mandiri dan sejahtera. Lalu Shin berganti pada Nam Gyo-yeon yang menjemput Hana untuk lari pagi seperti biasa. Sedangkan di dalam Lim masih dalam keadaan tertidur saat Hana pergi keluar. Ia terbangun dalam keadaan sakit di seluruh badannya akibat dari beberapa pekerjaan yang ia lakukan kemarin. Di tengah perjalanan Nam Jo-yeon menghentikan kakinya dan diikuti oleh Hana. Seolah ingin memastikan ada apa di antara Hana dan Lim. Tingkah laku mereka berdua membuat Nam Jo-yeon menjadi makin penasaran. Ia memastikan dengan bertanya langsung pada Hana. Hana merasa risih dengan pertanyaan dari Nam Jo-yeon. Lalu ia melanjutkan olahraga paginya dengan berlari. Namun, kali ini ia berlari lebih cepat dengan maksud menghindari. Nam Jo-yeon bertanya lebih jauh tentangnya. Lim terbangun dengan kesakitan di seluruh badan, terutama pada punggung. Lalu ia mengambil koyo untuk ia tempelkan di punggungnya. Namun, ia kesulitan saat hendak menempelkannya. Tak lama Hana datang. Melihat Lim, ia menawarkan bantuan pada Lim. Setelah itu Hana hendak pergi berangkat bekerja. Melihat Lim nampak kurang begitu sehat. Ia memeriksa suhu tubuh Lim dengan tangannya. Lim demam tinggi lalu. Hana segera mengompres Lim dengan handuk. Ia pun membuatkan sarapan dan menyiapkan obat untuk Lim. Dari situ perasaan Hana mulai tumbuh sedikit demi sedikit pada Lim. Dan ia mulai peduli terhadap Lim. Hingga saat di samping Lim yang sedang tertidur, Hana hampir tidak bisa menahan diri. Lalu Shin berpindah pada Dokter Gu yang sedang merawat tanaman obat di depan puskesmas dan ditemani oleh perawat kantik. Ia memberi sedikit pengetahuan pada perawat mengenai tanaman yang berkhasiat untuk kesehatan. Dari respon nona perawat, nampaknya ia menyukai Dokter Gu. Karena saat mengobrol dengan Dokter Gu, nona perawat seolah menyisir wajah Dokter Gu setiap incinya. Lalu mereka berdua tak lama didatangi pasien pertama di hari itu, yang akan memeriksa kandungannya kembali. Nona perawat membantu Dokter Gu memberikan obat dan vitamin pada pasien. Shin kembali ke Hana yang sedang mengompres kepala Lim dengan handuk basah. Lagi-lagi Hana hampir tak kuasa menahan hasrat ketertarikannya pada Lim. Terlebih saat memandang bibir Lim dari dekat. Seolah antara ia dan Lim adalah kutub magnet yang berlawanan. Lalu ia tersadarkan dengan bunyi telepon yang berdering. Saat berangkat meninggalkan Lim, tak lupa ia menulis pesan singkat di meja makan yang bertuliskan. Lalu Hana berangkat bersama Nam Jo-young menuju kantor penelitian. Saat menunggu Hana, Nam Jo-young berpapasan dengan warga desa. Ia ditawari sarapan bersama dengan mereka. Kemudian Lin bangun dari tidurnya, berjalan menuju meja makan. Ia sempat tak percaya dengan apa yang ia terima dari perlakuan Hana akhir-akhir ini. Ia mau merawat Lin dan mau membuatkan sarapan untuknya.
Lamunan itu ia lakukan sambil memakan bubur buatan Hana. Sehabis sarapan, ia menyempatkan diri untuk mencuci piring bekas sarapannya. Kemudian di sudut kantor penelitian, nampak Hana dan Namjo yang masih saja beradu argumen. Keusilan Namjo yang tak berhenti sampai di situ. Apapun yang Hana lakukan selalu saja dikait-kaitkan dengan tuan piano. Hal itu membuat Hana kesal. Di sore hari saat semuanya beranjak pulang, Hana tetap berada di kantor karena ada tugas yang belum ia selesaikan. Lim nampaknya sudah sehat kembali berkat perawatan dari Hana tadi pagi. Ia keluar rumah untuk sekedar mencari udara segar di sore hari menjelang malam. Ia bertemu papar di sekitar komplek desa. Banyak hal yang mereka bicarakan terutama tentang nasihat kepada Lim. Pak RW mencoba memberi saran kepada Lim mengenai pentingnya berbaur dengan masyarakat. Lupakan Lim yang di kota. Hiduplah sebagai Lim yang di desa. Lim yang di desa harus lebih bahagia dibanding Lim yang di kota. Mendengar nasihat itu Lim sedikit lebih terbuka mengenai kehidupannya yang sekarang. Meskipun tinggal di desa ini hanya sementara. Obrolan mereka terhenti saat Pak RW menerima panggilan telepon dari putrinya. Lalu Lim melanjutkan langkahnya menuju kantor di mana Hana bekerja. Di perjalanan banyak yang ingin ia katakan pada Hana. Namun saat bertemu seolah mulutnya terkunci. Ia gugup untuk mengatakan sesuatu. Yang ia bisa katakan hanya ucapan terima kasih telah hadir di kehidupanku. Lalu ia beranjak pergi keluar. Hana tertegun seolah terhipnotis dengan kata-kata Lim barusan. Saat di perjalanan Lim terus membayangkan Hana. Tak lama mobil Hana pun lewat dan berhenti sedikit melewati tempat Lim berdiri. Dengan penuh percaya diri, Lim mau masuk ke mobil Hana. Ternyata Hana bukan mau menawari Lim tumpangan, melainkan meminta bantuan untuk mendorong mobilnya karena kehabisan daya baterai. Dengan susah payah, akhirnya mereka sampai di tempat pengisian daya mobil. Lalu saat mau melanjutkan perjalanan, mereka sempat saling diam-diaman di dalam mobil tanpa berkata-kata. Lalu Lim keluar mobil diikuti oleh Hana. Lim menunjuk ke arah atas. Banyak bintang berjatuhan saat itu. Saat mengobrol mereka saling berpandang-pandangan. Hal itu ternyata dilihat Pak Arti dan Pak Arwi. Dari kejauhan, mereka mengira Lim dan Hana akan memadu kasih di tengah jalan karena yang mereka lihat bibir Hana terus mendekati wajah Lim. Karena takut ketahuan mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Padahal yang terjadi ada Lim dan Hana tidak seperti yang mereka bayangkan. 좀 더 세게 불어봐.